Alhamdulillah alladzi ja'ala al-asya'a bi qudratihi wa iradatihi wa amarna yashkuru ala ni'amihi yazidu liman syakara wa yu'adhibu liman kafara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Dengan hidayah dan inayahnya kita bisa menjalani sholat isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan. Insyaallah nanti kita tutup dengan sholat witir. Barangkali ada sebagian yang witir nanti diundur. Jemaah sekalian, tidak terasa perjalanan Ramadan yang kita jalani sudah 21 hari. Sekarang sudah memasuki hari ke-22 atau malam 22. Wong Jawa rumiyin ngarani tuang, matur malam tuang. Dari 21 hari perjalanan Ramadan ini mudah-mudahan sakit membina, membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang muttaqin, yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan puasa adalah ta'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini benar-benar sukses, karena cirinya orang yang sukses Ramadannya itu pertama semakin mengenal Allah, semakin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali keagungan Allah, mengenali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan hatinya senantiasa merasa tenang dan tentram. Karena orang yang mengenal Allah senantiasa mengingat Allah, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir kepada Allah, jiwa kita, hati kita akan merasa tenang, merasa tentram. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina, orang-orang, amanu yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya merasa tenang, merasa tentram, bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala, Allah, ingatlah, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Kalau hati kita ingin menjadi tenang, menjadi tentram, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama, orang yang makrifat kepada Allah. Yang kedua, orang yang makrifat kepada Allah itu melihat dunia ini kecil, ningali dunia niku kecil, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan akhirat. Ya, karena kecilnya dunia, rendahnya dunia, dinamakan dunia yang dekat, yang sementara, yang fana. Itu Al-Quran menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini lahwun wa la'ibun, atau la'ibun wa lahwun. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64 Allah berfirman, wa ma hadhil hayatid dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Urip ini dunia koyo guyonan kali dunia
permainan. Ayat ini sering saya sampaikan di pengajian rutin di sini, ya, dan sering saya gambarkan. Saya berikan contoh yang gampang, yang namanya permainan. Permainan anak-anak dulu di tahun 60, tahun 65, waktu itu dengan plastik, belum ada mainan seperti sekarang, sehingga mainannya anak-anak itu serba alami. Mau bikin rumah boleh kelaras, dicancang-cancang, ya. Rumah-rumahan, kayu-kayu garing ditaleni, dirakit-rakit, lalu disampiri kelaras, jadi rumah-rumahan itu dulu. Lalu di halaman rumah itu setiap rumah ada debu, ada pasir, dikumpulkan, dijadikan beras, dijadikan gula. Setelah kumpul mainan semuanya itu, mantun-mantun boleh duit. Uangnya daun bunga sepatu, ini belum ngarani raibang, nah, itu daun duit-duitan. Setelah itu diatur, kamu jadi bapaknya, kamu jadi ibunya, kamu jadi anaknya, ini yang beli, ini yang jual, diatur demikian. Pun mantun diatur, kabeh permainan dimulai. Mengumpulkan ini bukan cukup setengah jam, hampir 1 jam, cari mainan ini. Begitu kumpul permainan dimulai, belum puas menikmati permainan, ada seorang ibu datang, nak, pulang kamu belum sarapan, ditinggal. Datang lagi, nak, kamu belum, nanti ayo pulang. Satu persatu dipanggil pulang, permainan yang dengan susah payah golek bau ditinggal geledak. Itu contoh yang gampang. Kehidupan di dunia ya seperti itulah. Bapak-bapak, saudara-saudara mengumpulkan harta susah payah siang malam, ya, kerja keras. Ada yang pengen rumah tingkat, ada yang pengen mobil mewah, ada yang pengen uangnya banyak, macam-macam cita-citanya. Dengan kerja keras akhirnya terkumpullah apa yang diinginkan itu. Ada yang rumahnya bagus, ada yang mobilnya mewah, ada yang uangnya banyak disimpan di bank. Belum puas menikmati apa yang dicita-citakan itu, malaikat mau datang. Ayo, waktumu sudah habis, kamu harus berangkat ke kuburan. Datang lagi yang satu didatangi, umurmu sudah habis, ayo berangkat ke kuburan. Satu persatu dipanggil, yang dengan susah payah dikumpulkan siang malam, bahkan tidak cukup berbulan-bulan tapi tahunan. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun untuk mengumpulkan harta itu. Nek wis diceluk digledakaken kaya arek dulinan. Itulah kehidupan, laibun walahun. Permainan dan senda gurau. Makanya dunia itu dibanding dengan akhirat tidak ada artinya. Tapi bukan berarti kalau panjenengan sudah mengabaikan dunia. Tetap dunia kita cari sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita butuhkan. Tidak boleh kita tinggalkan dunia ini, tapi jangan hidup keduniaan. Ya, kita hidup di dunia, jangan hidup keduniaan. Urip nang dunya ojo kedunyan. Jadi oleh dolek tapi pun sampai kedunyan. Babnya kedunyan itu dunya niku ditelpon mati. Nek boten kedunyan, dunyane boten enten ngene ati. Ya. Gitu. Maka itu Rasulullah menggambarkan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu saja khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat saja, cuma 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu menunjukkan dunia ini rendah, dunia itu murah, dunia itu kecil. Makanya orang yang makrifat kepada Allah, orang yang Ramadannya sukses, mari Ramadan melihat dunia ini biasa-biasa saja. Ada orang kaya yang nggak kupu, ya. Ada orang pangkat nggak kupu, ya. Itu dunia kecil. Tidak pernah kupu lihat ketika melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, kita harus selalu melihat orang yang atas kita.
jangan melihat yang lebih bawah daripada kita. Itulah para jemaah sekalian. Ciri yang kedua, orang yang mengenali Allah, orang yang Ramadannya sukses. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang Ramadannya sukses, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam menghadapi ujian cobaan, karena orang yang beriman itu meyakini ujian yang diberikan Allah itu sudah diukur dengan kemampuan kita. Siapapun yang diberikan Allah ujian, itu Allah sudah mengukur kemampuannya, kekuatannya sekian. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan tiap-tiap sesuatu itu ada takarannya, ada ukurannya. Nah, kalau yang sudah diberikan ujian, kemelaratan, ujian sakit, ujian macam-macam, itu sudah diukur oleh Allah dengan kemampuan kita. Tinggal kita saja kalau kita menghadapi ujian itu tidak sabar, maka ujian itu terasa berat. Bala bencana yang menimpa itu akan terasa berat apabila dihadapi bagi orang-orang yang tidak sabar. Tapi bagi orang yang sabar, mampu kita menghadapi. Karena sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Maka tidak pernah susah, sekalipun diuji tetap sabar. Karena orang yang beriman itu sabar mendatangkan kebaikan, syukur pun juga mendatangkan kebaikan. Senantiasa mendatangkan kebaikan. Jika nopo bangun kali Gusti Allah akan mendatangkan kebaikan. Diuji loro-loron akan mendatangkan kebaikan. Selalu sabar dengan penyakitnya, setiap hari dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabarannya itu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ini. Kemudian ciri yang keempat, orang yang Ramadannya sukses, yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikapnya semakin tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak congkak. Lawan dari tawadhu itu takabur. Takabur itu sombong, merendahkan orang lain, merasa dirinya paling. Itu adalah sombong. Orang sombong itu tidak bisa masuk surga. Hati-hati pada jemaah sekalian, kita jangan jadi orang yang sombong. Jadi lawannya tawadhu adalah takabur. Takabur artinya sombong. Man mata wa fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin lam yajid raihatal jannah. Siapa yang mati sedang dalam hatinya, di dadanya ini ada misqala dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah itu sesuatu yang paling kecil, yang tidak ada kecil lagi, yang tidak bisa dibagi lagi, itu dzarrah. Di dalam hati ada sifat sombong seberat dzarrah, lam yajid raihatal jannah, tidak menemukan bau surga. Coba dengan bayangkan, gak nemu ambune, belum tentu bisa merasakan kenikmatannya. Ambune mawon boten nemu. Ya, sedangkan bau-bauan surga tercium dengan perjalanan 50 tahun kata Rasulullah, tetapi orang yang sombong tidak akan menemukan bau surga. Nek wis gak nemu ambune, nopo malih rasane, ndak mungkin. Jenengan liwat bakul sate, ambu sate, mergo mubuk sate, tapi belum tentu rasane sate ini. Ketika ada bakul soto lewat ambu soto ini, belum tentu bisa merasakan sotonya. Ro ambune iki mau dereng ro, durung mesti ro rasane, apalagi nek mboten nemu ambune. Wong sombong tidak akan menemukan bau surga. Ini. Kemudian yang terakhir, waro. Orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang Ramadannya sukses, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat waro, wirani. Orang yang menjaga apa yang dimakan, menjaga apa yang dicari itu betul-betul dijaga, jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Dijaga betul-betul makanannya, dijaga betul-betul rezekinya, diusahakan yang halal, tidak saja yang haram, yang subhat pun dijauhi, khawatir terjerumus kepada yang halal, kepada yang haram. Itulah orang yang marah, orang yang mirani. Sehingga dalam berusaha untuk mencari rezeki, dia berusaha dengan benar dan tidak dengan cara yang licik. Karena dengan cara yang licik itu tidak menambah keberkahan rezekinya, tetapi justru menambah kehinaan dirinya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jemaah sekalian rahimahullah, tanda orang yang sukses Ramadannya,
ditandai dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ciri mengenal Allah 5 hal yang saya sebutkan tadi, di antaranya ya masih ada yang lain. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nasrullah fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.